Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifal Bihaki, mahasiswa Institut Agama Islam Darussalam. Alhamdulillah, saya sekarang duduk di semester 3 Fakultas Tarbiyah Prodi PAI. Di sini saya akan sedikit memaparkan atau memberi ataupun menjelaskan tentang solusi menghadapi tantangan dinamika pendidikan agama Islam di era globalisasi pada saat ini. Adapun macam-macam tantangan pendidikan agama Islam untuk di era globalisasi pada saat ini, diantaranya yang pertama adanya kemajuan ilmu pengetahuan teknologi atau yang sering kita sebut dengan iptek. Yang kedua ada demokratisasi, dan yang ketiga ada dekadensi moral. Masuk pada poin yang pertama, yaitu adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang disebut dengan iptek. Pendidikan Islam saat ini sedang ditantang kontribusinya dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi atau yang sering kita sebut dengan iptek. Dari zaman ke zaman, perkembangan zaman tidak lepas dengan kemajuan teknologi yang begitu besar. Kita ambil contoh sederhananya saja. Kita lihat dari merek HP. Merek HP yang awal, yang pertama kali saya tahu yaitu hanya merek Nokia. Tetapi sekarang merek HP sudah mulai keluar merek-merek yang mengeluarkan HP yang begitu canggih pada saat ini. Dari awalnya saya hanya tahu merek HP Nokia yang bisa dipakai hanya dengan SMS dan telepon saja. Tetapi pada saat ini banyak sekali merek-merek HP yang keluar yang begitu canggih, yang bisa, salah satunya bisa mengakses internet, yang kedua bisa telepon, SMS, kemudian banyak sekali. Tapi di sisi itu banyak sekali dampak-dampak yang dikeluarkan oleh teknologi yang berkembang pada saat ini. Yang pertama, ada dampak negatif yang dikeluarkan oleh teknologi yang berkembang pada saat ini. Banyak sekali dampak negatif yang keluar pada teknologi yang berkembang pada saat ini. Kita lihat contoh sederhananya yang sering kita temui di lingkungan masing-masing, di lingkungan sekitar kita. Banyak sekali anak remaja ataupun anak-anak kecil yang sudah kecanduan dengan game online. Dampak negatifnya, ketika seorang remaja keasikan bermain game online, kemudian dia yang sedang bermain game online itu mendengar suara adzan, maka yang sering kita temui, anak itu lebih cenderung memilih melanjutkan game online-nya daripada mentaati peraturan Allah, daripada mengikuti seruan adzan. Dia, remaja itu, lebih memilih melanjutkan game online. Itulah salah satu dampak negatif yang dikeluarkan oleh teknologi yang berkembang pada saat ini. Tetapi di sisi lain juga ada dampak positif yang dikeluarkan oleh teknologi yang berkembang pada saat ini. Contohnya, kita bisa mengakses internet, yang dimana ketika kita mengakses internet tersebut bisa membantu kita untuk proses pembelajaran, ataupun bisa membantu kita mencari topik-topik hangat, bisa membantu kita mencari pengetahuan-pengetahuan baru. Kita lihat contoh kecilnya. Kita semua sudah tahu kan menara Eiffel. Kita semua tahu menara Eiffel. Padahal kita belum pernah berangkat ke menara Eiffel tersebut. Kita belum pernah menemui menara Eiffel tersebut. Kita bisa tahu dari mana? Nah, itu dia. Kita bisa tahu menara Eiffel itu bisa dilihat dari internet. Itulah salah satu dampak positif dari perkembangan teknologi yang berkembang pada saat ini. Lalu bagaimana kita agar tidak terjerumus di dalam teknologi tersebut, agar teknologi tidak menikmati kita? Yang awalnya kita yang menikmati teknologi dan akhirnya teknologilah yang menikmati kita. Bagaimana supaya kita tidak terjadi seperti itu? Yang pertama, kita harus tahu waktu.
kita harus pintar membagi-bagi waktu. Mana waktu untuk bermain, mana waktu untuk belajar, mana waktu untuk beribadah, mana waktu untuk beristirahat, mana waktu untuk bersama keluarga. Nah, untuk kita penikmat teknologi, jangan sampai teknologi yang menikmati kita. Pada awalnya kitalah penikmat teknologi, tapi pada akhirnya teknologilah yang menikmati kita. Jangan sampai terjadi seperti itu. Contohnya, kita ambil saja game online lagi. Kita tidak salah menikmati game online. Kita tidak salah bermain game online. Tapi kita harus tahu waktu. Kita harus pintar membagi-bagi waktu. Mana waktu untuk bermain game online, mana waktu untuk belajar, mana waktu untuk istirahat. Kita tidak bisa waktu kita seharian digunakan hanya untuk bermain game online. Jika kita seharian digunakan hanya untuk bermain game online, maka dampak negatif teknologi tersebut akan masuk kepada diri kita. Berarti kita bukan penikmat teknologi, tetapi justru sebaliknya teknologilah yang menikmati kita. Yang kedua, kita jangan mudah terbawa arus teknologi pada saat ini. Mungkin sudah banyak korban yang terbawa arus teknologi. Pada awalnya, kitalah penikmat teknologi, tetapi pada akhirnya teknologilah yang menikmati kita. Kita ambil contoh kecilnya. Kita ambil contoh game online lagi lah. Kita selaku penikmat teknologi tidak ada salahnya memainkan game online. Tidak salah. Jika memang tujuan kita bermain game online hanya untuk hiburan saja. Dengan syarat, kembali lagi yang pertama, kita harus tahu waktu. Kita harus pintar membagi-bagi waktu. Mana waktu untuk bermain game online, mana waktu untuk belajar, mana waktu untuk beristirahat, mana juga waktu untuk berkeluarga. Jangan sampai waktu kita seharian digunakan hanya untuk bermain game online. Jika memang terjadi kasus seperti itu, berarti kita sudah terbawa arus teknologi yang ada pada saat ini. Berarti teknologilah yang sudah menikmati kita, bukan kita yang menikmati teknologi. Tantangan pendidikan Islam di era globalisasi ini yang kedua yaitu demokratisasi. Mungkin di negara kita, negara Indonesia, yang disebut negara politik ya, tidak akan lepas yang dinamakan dengan demokratisasi. Pasti ada di setiap negara politik, pasti ada yang disebut dengan demokratisasi. Demokratisasi pada awalnya ditunjukkan pada sistem politik suatu negara sebagai antitesis terhadap sistem politik yang otoriter. Contohnya di negara kita yang kemarin terjadi pada pemilihan umum Presiden Republik Indonesia. Pada saat itu, umat Islam pun terbagi menjadi dua golongan. Yang pertama ada golongan kubu nomor 1 dan yang kedua ada golongan kubu nomor 2. Nah, disitulah kesempatan rejim untuk memecah belahkan agama Islam, untuk memecah belahkan umat-umat Islam supaya saling memecah belah. Kita sebenarnya sedang diadu domba pada saat itu, diadu domba oleh para rejim. Dari kubu nomor 1 menjelek-jelekan kubu nomor 2, begitupun sebaliknya. Padahal jika memang ada satu golongan di Indonesia yang ingin memecah belahkan, yang statusnya negara Indonesia itu yang disebut negara 1000 pulau, jika memang ada satu kelompok saja yang berniat untuk memecah belahkan Indonesia, begitu sangat mudah untuk memecah belahkan Indonesia. Sebab kenapa? Begitu ragamnya budaya, begitu ragamnya pulau, begitu ragamnya bahasa di Indonesia. Jadi ketika ada satu golongan yang ingin memecah belahkan Indonesia, itu sangat gampang sekali. Tetapi kita tidak begitu. Kita tetap dalam semboyan kita, Bhinneka Tunggal
ika, berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Begitupun kita selaku umat muslim. Walaupun pada saat itu kita terbagi menjadi dua golongan, yang pertama di golongan kubu nomor 1 dan yang kedua di golongan kubu nomor 2, tapi tetap kita harus dalam satu tekad, dalam satu kalimat, yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah. Kita selaku umat muslim jangan saling memusuhkan, jangan saling bertengkar, jangan saling mengadu dombakan. Begitupun pada akhirnya jangan saling kita berperang sesama muslim. Tantangan yang ketiga dalam ilmu pendidikan agama Islam di era globalisasi ini yaitu dekadensi moral. Dekadensi moral, revolusi teknologi berakibat pada pergeseran nilai dan budaya. Pada saat ini budaya barat sudah mulai menyatu dengan budaya agama Islam. Mungkin budaya darat ingin menyatu dengan budaya agama Islam. Banyak sekali produk-produk teknologi seperti misalnya TV, HP, laptop ataupun atau lain sebagainya. Internet pun dapat membuka situs-situs yang tidak baik gitu. Itu budaya barat sudah masuk ke dalam budaya agama Islam. Misal banyak sekali sekarang dampak negatif dari teknologi, dampak negatif dari internet. Banyak sekali sekarang situs-situs yang tidak baik, situs-situs pornografi misalnya, maaf ya. Banyak sekali di dalam TV pun, di TV banyak sekali film-film yang kurang berpendidikan gitu. Bahkan sekarang di channel TV Indonesia banyak sekali film-film yang tidak ada satupun, yang tidak ada sepersen pun mencerminkan pendidikan yang baik. Di TV Indonesia sekarang banyak film-film sinetron yang lebih mengedepankan soal cinta daripada soal pendidikan. Nah, itulah kurangnya, itulah yang dinamakan dekadensi moral. Sehingga pada saat ini banyak sekali anak-anak yang terkena imbas dampak negatif dari internet maupun dari televisi tersebut. Sekarang pada saat ini banyak sekali anak-anak yang sudah mengenal dengan cinta. Padahal anak-anak di bawah umur sudah mengenal dengan apa yang dinamakan cinta itu. Itu kenapa? Itulah dampak negatif dari TV misalnya, dari film-film yang terjadi pada saat ini. Mungkin cukup sekian dari saya pembahasan tentang tantangan pendidikan agama Islam yang terjadi di era globalisasi pada saat ini. Masih banyak tantangan-tantangan pendidikan agama Islam yang terjadi di era globalisasi pada saat ini yang belum bisa saya paparkan, yang belum bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada bahasa yang tidak sesuai dengan kaidah tata bahasanya. Bila hidayah wa taufik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.